kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan ogen di bata si pemena buat dari Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai 17 dibacakan Kabid Marturia kita. Kalak bujur ras kalak jahat, krina sienda kuidah tupung aku rukur karena kai si jadi ibas pertibi enda. Ibas pertibi enda kuidah maka li sekala sir kuasa janah kalak sideban ngenanami kini seran arkiteken kuasana. Pernah kuidah kalak jahat mati dengan ikuburkan, tapi tupung aku mulih ibas kubur nari ku begi ia ipujikan kala ibas kuta ingana rebahan sa jahat ndube dage epe sia-sia nge krina engkai maka bagekal ia kap kala murahna rebahan jahat sebabna me arkiteken kejahatana ia minter iukum aminape 100 kejahatan ilakokan kala perdosa tapi tetap ia ngeluh tuhu ikatakan kala nina adikam erkemalangan mandi bata krina erdalan alumuhuli tapi kala jahat ndalankan kini seran geluh nape pedas perlawusna bagi awih lama tua pe mati kap ia perban erkemalangan mandi bata tapi gua kap nuhunlah kai si jadi ibabo pertibi enda lid kalak bujur ndalankan ukuman ursura kin man kalak jahat lid kalak jahat ndatkan upah si arus nakin man kalak bujur janah epe sia-sia maka rikutkan pengakapku arus kalak meriah ate arkiteken kidekah geluhna ibas doni enda ia lid lalit kesenangan sideban man bana sekatankan man minum dengan meriah ukur krina bekasna latih ngenca banci inanamina lid kini geluhun si ibreken di bataman bana ibas doni enda maka tupung kucubakan darami kepentaran janah pelajari kai si jadi ibas pertibi enda kuteh maka aminna pe kita lah tunduh suari ras berngi lah ngadi-ngadi labo kita ngasup ngantu sisa kai si bahan di bata ugapa pe pengelatih hinta labo terantusi kita ia kap kalak pentar itehna tapi si tuhuna labo iertina sehna ijenda karena kata di bata ketuahan kalak simegiken kata di bata dengan simake kenca ibas keluhna si tep-tep wari haleluya. Ertoto kita hanya kuasa kesah si badia si pindo kami kelah firman yang sebentar kami akan dengarkan langenca yantusi tapi berani kami wujudkan ibas kehidupan kami tetap wari
Berfirmanlah Tuhan, sebab kami kerina Engkau sikap bagi kenca. Dalam nama Kristus kami alaskan doa kami. Amin. Bacaan kita untuk Minggu Pendungi Tahun Gereja. Ini adalah minggu evaluasi. Ada 3 hal yang dilakukan minggu ini. Satu adalah evaluasi tahun kerja. Dan ini dengan jelas dituliskan di dalam nats kita nanti, memadukan juga apa yang biasa dilakukan di dalam tradisi Katolik dan GBKP juga melakukannya, yaitu di dalam ending penutupan tahun gereja kita memberikan nama-nama jemaat kita yang sudah bersama dengan Bapa selama tahun gerejawi 2022. Jadi ini juga bagus sekaligus dilakukan di ending minggu pekan keluarga. Karena yang sudah bersama dengan Bapa adalah bagian dari persekutuan, baik keluarga kami yang kecil, sektor dan bagian dari Runggunenda, dan juga bagian daripada gereja yang nampak, dan mereka sekarang sudah menjadi bagian gereja yang tidak nampak. Ini nanti dikupas di 1 Korintus 15:50 sampai 58. Dan pada saat ini juga ketika 10 dan 9 orang dari yang sudah bersama dengan Bapa adalah yang ngawan, yang memiliki hak pilih katanya, dan mereka digantikan dengan masuknya 26 ngawan yang baru. Jadi biasa, datang dan pergi adalah biasa, dan tidak ada yang hilang, hanya pindah tempat saja. Saudara-saudara yang terkasih, yang 10 nama nanti kita bacakan sudah menjadi keluarga anggota gereja Invisible Church, gereja yang tidak kelihatan. Jadi pindah tempat, pindah keanggotaan. Dari anggota Kemenangan Tani menjadi anggota Invisible Church. Dan 26 masuk menjadi ngawan di gereja Kemenangan Tani dan Bajem Namo Gajah. Ini yang kita bilang gereja yang nampak. Dan semua kita harus bersiap untuk berpindah keanggotaan. Kapan itu? Nobody knows, tidak ada yang tahu selain Allah sendiri. Dan itu yang dikatakan oleh pengkhotbah ratapan pengerana tadi, yaitu tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa menyelami Allah 100%. Yes. Sehingga berkali-kali kami katakan, jangan pernah mengatakan bahwa Allah sama seperti 2 tambah 2 sama dengan 4. No. Kasih space di mana yang tidak pernah terduga akan terjadi, sehingga di dalam Allah lalit simatahat. Di sini kekurangan kita, karena kita selalu berpikir bahwa seperti sains, kita hanya melihat dunia kehidupan dari yang kita nampak dan sebatas logika kita. Jadi Allah kita buat secetek daya tangkap kita dan daya lihat kita. Kita tidak pernah memberikan ruangan pada Allah untuk melakukan suka-sukanya.
Dan salah satu suka-sukanya adalah mukjizat itu nyata. Ini dikatakan pengkhotbah tadi. Dan minggu lalu ketika khotbah untuk anak-anak saya lupa, tapi pernah saya katakan, even Jesus, bahkan Yesus pun tidak bisa 100%. Bukan aku yang mengatakan, Alkitab yang menyaksikan ketika Yesus mengatakan itu bukan bagianku. Itu adalah bagian Bapa kepada ibunya Yakobus. Cuma bedanya nanti kita masuk di dalam khotbah kita dari pengkhotbah, karena pengkhotbah adalah Yahudi yang agak enggan untuk masuk ke dalam dunia roh, dunia mistik. Dan Yesus masuk ke dalam dunia roh. Ketika dikatakan tidak bisa menyelami karena melihat dengan logika dan sebatas fisik. Disinilah berbagai pandangan muncul di dalam saya meminta, karena hari ini akan banyak berkhotbah di dalam unsur teologis, supaya kam terkhusus serayan ngantusina tangkap. Sehingga itulah maka pengertian lakon persadan sibadia ditafsirkan berbeda oleh Katolik, oleh Calvin, oleh mana lagi Metodis, oleh karismatik. Semuanya tafsiran berdasarkan bagaimana cara kita menangkapnya. Jadi kalau Anda tidak mengakui semuanya, tidak ada yang marah. Selama Anda membuat gereja Anda sendiri, atau Anda kompromi dengan dogma satu gereja, tapi ketika Anda memakannya dan meminumnya, Anda memakai kini tekan Anda. Cuma satu yang mau saya garis bawahi, tidak ada di dalam Alkitab engkau diselamatkan karena dogmamu lalit. Engkau diselamatkan karena gerejamu lalit. Engkau diselamatkan karena kini tekendu. Walaupun semua dogma dikeluarkan dari kini teken, mungkin kini teken para pemimpin, tapi ketika sidang sinode diketok palu menjadi kini teken semuanya. Inilah kemerosan, inilah degradasi katanya, pengikisan, erosi, sehingga pengakuan iman yang harusnya bersifat subjektif menjadi pengakuan iman yang umum, dan menjadi hafalan tidak menjadi refleksi dari kinetakan. Dan ini Anda bisa tanyakan kepada diri Anda dan diri anak-anak yang sudah dingawankan. Apakah pernyataan pengakuan kini teken yang mereka belaskan minggu lalu benar-benar keluar daripada kepercayaan mereka? Kehebatan Allah tidak berdasarkan apa yang engkau ucapkan. Kehebatan Allah tidak berdasarkan apakah engkau pendeta berdoa diaken di dalam hidup kita. Jangan pikir bahwa mentang-mentang saya pendeta, doktor lagi dan bukan dari universitas danga-danga, bahwa kehebatan Allah lebih besar dari saya. No, tidak ada jaminan seperti itu. Kehebatan Allah, kemahakuasaan dibata terwujud di dalam based on kini tekan seseorang. Itu saja.
Jadi bisa saja Anda emeritus, pendetanya pun sudah pensiunan, tapi kini tekannya 0. Bisa saja. Tidak menjamin. Dan bisa saja sudah pendeta pensiunan saking udah lamanya lebih 25 tahun, cincin didapat itu ya. Cincin didapat. Tapi itu bukan menjamin bahwa dia akan bersama dengan Tuhan. Anda menjadi penatua diaken bukan menjamin. Keanggotaan gerejamu tidak menjamin. Anda main, Anda SL, Anda pemusik, tidak ada yang menjamin. Yang menjamin adalah, hai perempuan, hai ibu, kini tekendo menyelamatkan engkau. Ini. Jadi di penutupan tahun gereja, tadi kita baca di Ibrani 3 ayat 14, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam, apa katanya ini, iya, dalam jalan Tuhan. Setelah kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nanti kita bahas apakah bahwa kerjamu tidak sia-sia sebagai SL. Belum tentu. Kenapa? Kita coba nanti mengertikan apa yang dimaksudkan itu. Ingat bahwa 2 tambah 2 bagi Allah tidak sama dengan 4. Dan seperti bahwa pulang ini sebagai evaluasi tahun pelayanan 2022, motivasi kita melayani Tuhan ini dipertanyakan. Buahnya pada kita adalah motivasi kita. Kalau Anda jengkel, tandanya Anda melayani karena manusia. Tapi kalau Anda semakin teguh gara-gara Anda melayani Tuhan, Anda berdiri teguh apapun yang manusia lakukan. Sehingga 3 tahun pelayanan epinggo terakap tidak perlu 5 tahun. Pakai 2 periode, berapa tahun kan Bapak Monica? Yang masih baca Alkitab pun tersendat-sendat seperti orang baru belajar membaca. Mengapalah surayan ini tidak selalu berupaya asa gegah nah. Kita lakukan pun asa gegah, 2 tambah 2 belum tentu 4. Kita baca 1 Korintus 15 sehingga Anda sekarang semuanya sudah mulai mengerti kenapa pendetanya selalu tegang dan selalu berupaya supaya kita kerina on the same page, katanya dalam bahasa Inggris. Beranjak dari kerinduan yang sama, gegah yang sama. Kalau aku melakukan asa gegahku, engkau pun SL, engkau pun yang ngalo-ngalo, engkau pun yang kata penaruh, engkau pun memusik, kerinana asa gegahna. Buahnya kepadaku, kepadamu. Hari bagai sebenarnya mutu aku yang capek untuk mengingatkan kamu selalu. Lakukan asa gegahmu seperti engkau melakukannya kepada Tuhan. Do your best. Buahnya ke aku, no. Aku dapat capeknya. Kepala aku sakit.
buahnya ke kamu, not ke aku. Lalu mengapa sakal mutuna aku, membuat sakit kepalaku sendiri karena aku takut kepada dia. Karena aku sudah ditugaskan di sini. Setelah aku keluar dari sini, mungkin tak pernah pun kubuka lagi Facebook Kemenangan Tani. Ku telepon pun kalian tidak. Aku akan bilang, tidak tugasku lagi mereka. Selama aku di sini, tugasku. Untukku, no. Untukmu dan untuk Debata, aku mendapatkan sakit kepalanya. Tapi genggende katana, bagai melayani. 1 Korintus 15, 50, 58. Sekaligus tahun penutupan gerejawi, di sini juga kita akan berbicara soal kematian dan saudara-saudara yang kita kasihi yang sudah kembali kepada Bapa. Cantik. Kemenangan Tani harusnya sudah mengerti bagian ini, karena bertahun-tahun aku berbicara dalam perspektif ini. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan padamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang yang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang binasa, saya ulangi, supaya Anda semakin mengerti ayat 53. Karena yang dapat binasa harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah itu yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan. Apa itu? Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, Ibrani mengatakan, Korintus mengatakan, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tadi kata sia-sia muncul di dalam pengkhotbah. Tapi di sini pengkhotbah mengatakan kerinana sia-sia. Tapi Paulus mengatakan dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini motivasi tadi. Motivasimu untuk Tuhan atau untuk dirimu? Buah yang engkau dapatkan selama tahun pelayanan ini adalah buah motivasimu. Kalau motivasimu adalah untuk soli Deo Gloria, engkau akan tidak usah 2 periode menjadi pertua diaken.
satu periode. Yesus melayani 3 tahun. Tapi dia mengenal dia Bapaknya. Inilah sebenarnya puncak dari pelayanan kita. Jemaat Enda dari hati dan pikirannya mengatakan, aku dak mandi bata, Bapa sila arsibar kuasana. Di dalam pelayanan 5 tahun, kalau kita tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam doa saat teduh kita, pergumulan kita selalu tidak pernah goyah menempatkan dia seperti lagumu tadi yang karena iman katanya. Dan itu kalian katakan, jangan pernah berkata bahwa apa katanya, tidak. Ini saya mencoba dengan ininya. Carilah kerajaan, semuanya pasti akan ditambah. Jangan sekali-sekali berkata, kamu tak sanggup, kamu tak bisa. Dan Anda setelah 5 tahun akan bisa berdiri teguh, tidak ada satupun Anda tidak goyah dengan bibit bebet bobot. Dan Anda sudah bisa mengatakan, hidup aku bergantung kepada Tuhanku, sehingga tidak ada pertua diaken pendeta yang menyatakan aku tidak bisa hidup tanpa uang, aku tidak bisa hidup tanpa istriku, aku tidak bisa hidup tanpa anakku. Tidak ada, tidak ada. Yang ada adalah aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Harusnya sudah itu yang kita deklarasikan, kita wujudkan. Terkhusus pendeta-pendeta, aku melayani jemaat mulai di Kemenangan Tani 2013 memecah rekor segi GBKP. Yo itu aku ini memang aneh yo, satu-satunya di GBKP yang dapat S1 tidak vikaris, baru doktor, baru vikaris. Siapa? Minda berangin-angin yang pernah lebih dari berapa tahun ini, lebih dari 5 tahun di gereja, satu melayani satu tempat, minda berangin-angin juga. Kenapa? Wah, tanyalah dia. Aku pun capeknya sebenarnya. Genggenje, jalan saja. Tugasku hanya jalan saja. Dan itu sudah 9 tahun, ya 2013, 2022, ending. Mulai besok sudah masuk ke tahun ke-10, tahun gerejawi. 2 periode sebentar lagi. Kalau belum juga bisa berdiri teguh, tidak goyah. Ini yang ayat 15 tadi, 58. Berdiri teguh, jangan goyah. Dan ini yang dikatakan di Ibrani ayat 14 tadi. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita. Dan anak-anak ngawan, periodemu adalah 5 tahun evaluasi. Karena kita periodenya 5 tahun. Dan sebenarnya di GBKP pertua diaken bisa diambil dari permata. Tidak perlu berumah tangga dulu, tidak perlu. Supaya bisa juga bersama dengan para permata. Bagaimana kalau nanti 2024 jika Allah berkenan, insya Allah katanya,
ada calon-calon dari permata. Jadi apa yang kita mau diuji, seberapa kita kokoh. Aku tak mandi bata Bapa sila resipar kuasana. Aku tekman Yesus Kristus anak-anak si tunggal Tuhan ta. Dan aku tekman kesah si badia. Ketika itu merupakan evaluasi kita. Dan kepada ini adalah minggu-minggu setelah membacakan ini sebelum kita masuk ke dalam kematian. Dan bagaimana kematian dan pelayanan. Perkenankan kami, silahkan Samuel, nama-nama mereka, saudara-saudara kita. Saya mengajak kita semuanya dalam sikap kami duduk dan mari kita doakan. Ketika kami menyebutkan nama mereka, ingatlah mereka. Dan biarlah di dalam ingatan kita dan mengatakan, kamu sudah bersama dengan Bapak anggota gereja yang tidak kelihatan. Terpujilah Tuhan. Kami meminta di dalam hatimu menyatakan, saudara-saudara kita yang sudah kembali kepada Bapa di tahun 2022, kita ingat mereka di ibadah penutupan tahun gerejawi. Si pemenang Pertua Bapak Febri Purba, sektor Battle. Si pedewaken Nande Helpita Beru Milala, sektor Makedoni. Ketika cucu kempu kita Ucok Kacaribu Filipi. Keempat, Bapak Prima Ginting Galatia. Kelima, Nande Santi Beru Ginting Judea. Keenam, Nora Pendeta Rela Beru Sinulingka Tesalonika. Ketujuh, Nande Pagit Beru Karo Battle. Kedelapan, Bapak Konti Sembere Kolosa. Kesembilan, Bapak Brenda Sembere Galatia. 10, Nande Marlen Beru Ginting Betani. Dari 10 enda 9 anggota ngawan kita. Dan nanti si KAKR akan menyerahkan 26 ngawan yang baru kepada si Permata. Untuk terus mengawal mereka. Gelah pertumbuhan kini tekan mereka. Sedikitnya dievaluasi setiap minggu seperti ini, akhir minggu gereja, tahun gerejawi, bagaimana evaluasi. Jadi hari ini kita agak lama sedikit di dalam pemberitaan. Lalu bagaimana katanya dengan ke-10 saudara-saudara kita? Kita tidak tahu apakah Pertua Purba menjadi serayan di Invisible Church. I don't know. Yang tahu hanya mereka yang di sana dan Bapa Yesus. Pasti di sana semuanya itu Jeremia. Mungkin pengerana tadi ya, walaupun lepas daripada yang dikatakannya semua sia-sia. Siapa-siapa yang di sana? Kuasa Allah, hak veto Allah. Apakah berdasarkan agama? No.
Apakah berdasarkan agama saja tidak? Apakah berdasarkan apalagi gereja? Sudah terlalu besar saya katakan. Tidak juga berdasarkan agama. Apakah berdasarkan waktu? No. Satu-satunya yang mampu menyatakan ini adalah Yesus. Ketika Yesus mengatakan bahwa Allah menawarkan rumahnya seperti seorang tuan menawarkan itu kepada pekerja. Semuanya mendapat sama, yaitu kerajaan Allah. Waktunya berbeda. Ketika kita mengerti Allah 2 tambah 2 sama dengan 4, Yesus mengatakan, "Isekam sama-sama tukang beca." Jangan saling menghakimi dan merasa bahwa engkau pasti mendapat tempat dan dia tidak. Nobody knows. Hanya dia yang memiliki hak veto. Jam 8 pagi, jam 12, jam 3 sore. Apa yang mau dibawa pesan ini? Dan itulah yang dibawa pesan oleh kitab Ibrani dan Korintus. Pakailah waktu selama engkau masih hidup. Karena setelah kita masuk ke peti mati, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. GBKP tidak pernah mewartakan bahwa doa-doa orang-orang hidup akan memberikan kelonggaran, membuat Allah bergeser dari hak vetonya. Katolik Islam mengatakan ya. Kita membacakan orang-orang meninggal, tapi kita GBKP tidak memiliki misa arwah, tanggung-tanggung kita. Seperti orang yang takut-takut masuk. Lalu untuk apa dia kita sebutkan kembali? Apakah seperti hari pahlawan, dan itu juga mari kita doakan pakai doa-doa. Sehingga kembali di sini kita menerobos dogmatik kita. Dan kepercayaan yang lebih tinggi daripada dogmatik. Dan yang terjadi dalam kehidupan bukan dogmatik tapi berdasarkan kepercayaan kita. Kalau engkau percaya doa-doamu karena doa memiliki kekuatan, silahkan. Dan jangan pernah mengatakan itu dosa, hanya Anda melanggar dogmatik, doesn't matter. Tidak ada dikatakan ditulis melanggar dogmatik masuk neraka. Dan jika engkau nanti memakan roti, meminum anggur, dan mencoba memvisualisasikan itu sebagai tubuh Kristus dan darah Kristus sehingga dia sudah masuk di dalam dirimu, lalu ketika kita masuk ke dunia, kita malu menjadi Sri Rasdonienda karena berpuluh tahun sudah memakan tubuh Kristus dan darah Kristus, tapi kok yang di dalam cara berpikirnya, cara berbicara, merasa tetap Sri Rasdonienda bagai enda roti ngenca, enda anggur ngenca, dan ini berbuah berdampak. Apakah kamu mengaminkannya? Sikap kita dan kini tekan kita memberikan dan engkau parangawan yang baru. Kalau engkau mau mukjizat, percayalah. Kalau engkau mengatakan itu hanya roti dan sekedar minum saja, dan aku ikut di sini karena disuruh pendeta, apalagi
ngomelnya tinggi. Anda tidak akan pernah tahu bahwa mukjizat itu nyata. Yang Anda tahu cerewet kali pendetanya. Intinya Anda tidak dapat, rugi kali. Harusnya sekali-sekali tanyalah ke Rina, pengurus PJJ, pengurus kategorial dan serayan. Kenapalah kamu cerewet begini, pendeta? Tanyalah. Lah mahado aku, lah mahado, dan belum pikun aku. Karena Karina pengurus PJJ kategorial dan seraya, Anda mengatakan tuhu bagi hatiku di rumah Tuhan, di depan jemaat. Anda tidak bisa lari dari situ. KIP Ibas Doni Enda tidak ada yang hilang, yang ada hanya perubahan bentuk. Perpadanan itu bukan menjadi berkat bagi Indu, jadi kutuk engkau, karena engkau mengembannya tidak serius. Ini yang Jeremia 48 ayat 10 mengatakannya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Tahukah Anda bahwa saya orang perjanjian lama yang sangat mengasihi Jeremia. Jeremia bergumul sekali. Anda pulang bacalah seisi kitab Jeremia, sehingga Anda mengerti mengapa dikatakannya terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Engkau, karena dia sangat tertekan sebenarnya menjadi nabi. Karena kaisi belas kena berbeda dari cara, sikap dan pikiran orang banyak, termasuk orang-orang yang berkuasa. Dia disingkirkan, bahkan ingin dibunuh. Dia pernah mengatakan kepada Tuhan, aku tidak mau lagi menjadi pembicaramu ya Yahweh. Aku tidak kuat, aku disingkirkan, aku pensiunlah. Latih kalau aku sudah capek-capek pun aku tulis sampai begadang, ku katakan presbiteral sinodal. Tidak ada mereka mengerti dan mereka memakai kuasa. Tak bergeser Yahweh, nah, sampai dikatakannya, kukutuk hari lahirku. Gara-gara apa? Ketika dia lahir, Yahweh mengatakan, engkau kurancang menjadi hambaku. Jadi dia bukan kutuk kematiannya. Kenapa lah aku lahir kemarin ya? Kenapa aku nggak jadi seperti ini? Tapi ketika dia tidak mau mewartakan firman Tuhan, darah dan dagingnya seperti yang engkau makan, roti dan darah Kristus dalam anggur ini yang harusnya berteriak-teriak ketika engkau tidak melakukan tugasmu selaku pengurus PJJ, selaku pengurus kategorial, apalagi serayan dan pendeta. Ini yang dikatakan Jeremia. Tulang-tulangku seluruh tubuhku mengatakan, katakan apa yang dikatakan Yahweh. Walaupun engkau harus mati. Yang paling sedih adalah ketika otak dan mulut
tidak sejalan. Otak bilang mati lo. Tapi Yahweh mengatakan, wah dia sudah tidak bisa. Karena apa? Roh Tuhan tidak bisa dikontrol oleh otak. Roh Tuhan yang berbicara melalui mulutnya. Dan Yeremia punya pewartaan mempengaruhi semua kitab nabi-nabi yang dituliskan sebelum pembuangan, di pembuangan, bahkan sesudah pembuangan. Gara-gara pergumulan dialah maka dia berani mengatakan terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Hari bagai ku harap goyan tu sindo. Mengapa? Tensiku naik. Tapi belum pernah ku katakan padamu, terkutuklah engkau yang tidak melakukan tugas pelayananmu sebagai bertua sebagaimana harusnya. Kata terkutuk tahan bertahun-tahun karena takutnya saya kalau itu sampai keluar, karena kata-kata yang dikeluarkan dengan keyakinan itu bisa berbuah. Jadi kalau masih dalam pelampiasan emosi dengan nada tinggi, itu harusnya disyukuri. Jadi di akhir tahun gerejawi, kam kerena bertua, evaluasi dirindu apakah kamu sudah seperti bertua yang dituakan, dan bagaimana pelayanan kita. Kusungkun kita kerena bagaimana buah dari pelayanan kita yang melakukannya setulus hati. Bagaimana kehidupanmu? Bagaimana anak-anakmu? Kempu-kempundu, menjua-jua. Kam yang setengah hati, yang selama melayani, seperti kami mengajuk-ngajuk padahal kami tidak pernah yang memilih kamu. Sektor dan engkau yang mengatakan tidak ada urusannya dengan pendeta atau pertua lain yang tidak di sektor itu. Jadi berhubungan besar dengan anggota sektor itu dan di Bata. Lihat bagaimana dirimu. Makin tuakah mukamu? Tanding kita. Aku Oktober kemarin 59. Mungkin Advent 1 sudah kucat rambutku. Supaya kamu tahu sebenarnya lebih muda mukaku dari usiaku. Sengaja aku melakukan begini untukmu. Bukankah sudah cukup? Untukmu Moria, supaya tahu diri.
9 tahun bukankah sudah cukup diajari? Mulai besok sudah tahun gerejawi 2023 sebenarnya bagiannya. Advent 1 sudah mulai besok. Aku tidak akan lagi, nanti itu agak panjang sedikit. Anda akan lihat bahwa aku jauh kelihatan lebih muda dari usiaku. Apakah ketika Anda tertawa benar-benar dari hatimu? Apakah ketika Anda menangis benar-benar dari hatimu? Belajarlah semua dilakukan dari hati. Sehingga semua buah pelayanan kita membentuk diri kita. Ketika kita menangis, semua badan kita ikut menangis. Ketika kita tertawa, semuanya nampak dari mata kita. Kita hidup. Kita menjadi manusia, bukan robot. Aku ingin melayani seperti robot. Tekan tombolnya. Tidak bisa. Teriakanku seperti Jeremiah. Aku ingin merubah diriku menjadi seperti pendeta-pendeta yang pakai tekan tombol. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Aku tidak bisa. Dan setelah itu aku capek. Lalu aku marah lagi di rumah. Kan kamu mau bilang kamu seperti udah mau berubah. Sehingga pergumulan Jeremiah ku mengerti sekali. Tapi apa dampaknya untuk Jeremiah? Orang-orang yang melayani berjalan sesuai dengan apa yang digerakkan saat itu. Masuk ke dalam gerakan itu. Karena kita hamba Tuhan, harus Tuhan yang gerakkan. Tidak bisa kita digerakkan mesin. Percaya saja. Ini yang mau kami katakan. Kamu para diaken, apakah kamu sudah melayani tugasmu selaku pelayan meja? Apakah kita sudah melakukan tugas kita? Bagaimana dirimu? Bagaimana keluargamu? Cucumu? Ketika kita menghadapi persoalan, siapa yang kita undang? Pernahkah kita, para serayan, pertua, dan diaken, selalu mengingatkan anggota keluarga kita? Megenggeng kita, jangan bergantung pada manusia, jangan bergantung kepada jenujuk. Megenggeng kita, karena tidak ada satupun yang terjadi pada kita melampaui kekuatan kita. Tidak boleh polisi, tidak boleh hakim, tidak boleh. Percaya, baru Tuhan bekerja. Kusungkun kamu, pertua diaken. Apakah selama tahun 2022 sampai mulainya COVID kemarin, berapa kesaksian yang mau kita wartakan akan mukjizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan keluarga kita dan kehidupan kita? Bukankah harusnya kita di depan? Rasanya malu jika pendetanya terus mengingatkan
hal-hal kecil. Bukankah kita kalau mengabaikan hal-hal kecil, hal-hal besar tidak akan pernah diberikan pada kita? Bagaimana mukjizat itu nyata, aku tekman di bata Bapa sila arsibar kuasana. Bagaimana kehebatan seperti ini bisa terjadi pada kita dan keluarga kita jika kita tidak pernah membiarkan Allah bekerja dan megenggam dan tetap bertahan berdiri teguh seperti yang tertulis di dalam Ibrani tadi dan di dalam Korinti tadi. Dan selalu mengatakan, aku kan manusia, kalaulah aku bisa mensim salabim ketika engkau seraya mengatakan ingin kurubahkan menjadi kucing. Supaya mulai di tahun gereja Enda tidak ada alasan pada kita. Tidak ada alasan gengkende. Pertahankan keluarga kita. Gengkende. Tidak ada alasan apapun. Pertua, diaken, pendeta, mau impoten pun suamimu atau istrimu. Gengkende. Kita harus berbeda di dalam bersikap. Bagaimana kami bisa? Lagu tadi mengatakan apa? Jangan pernah mengatakan kami tidak bisa, kami tak sanggup dan tak bisa. Bilang bahwa engkau tak mau. Bagaimana kami bisa berhenti berjudi? Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Kamu tidak mau. Bagaimana caranya? Supaya tahun pelayanan 2023 dimulai esok hari. Tugasmu cukup aku menami-nami. Tidak lagi. Dan itu kukatakan di mimbar ini. Hari bagai sudah kuserahkanmu kepada dia. Untuk tidak menami-nami lagi. Ambillah keputusan. Tidak bisa kita melakukan dengan kekuatan daging. Karena itu adalah yang binasa, kata Korinti. Pakai kekuatan yang tidak binasa. Kekuatan rohmu. Engkau adalah roh. Roh yang diberikan. Nefes hayah yang diberikan Allah padamu. Yang nanti ketika engkau masuk peti mati. Daging yang terus engkau tami-tami. Itu tidak pernah diperdulikan Allah. Kukatakan kepadamu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu bagaimana? Engkau adalah roh dan roh itu ada di dalam dirimu. Roh itu yang tidak binasa. Ke-10 saudara kita, mereka tidak hilang. Mereka sudah dalam bentuk roh menjadi anggota gereja yang tidak nampak, invisible church. Di dua gereja ini, baik gereja yang nampak, gereja yang tidak nampak, Yesus Tuhannya, Allah Bapanya. Mereka juga menyatakan aku tekman di bata Bapa sila resebar kuasa. Sehingga itu tadi yang kami katakan. Kalau engkau mengandalkan dan terus
engkau menami-nami fisikmu, engkau tidak akan pernah mendapat bagian dari kerajaan Allah. Semua kita yang sudah di depan mengatakan Tuhu bagi ateku, engkau pengurus PJJ, konsultanmu adalah Serayan. Sehingga sebagai konsultan, Serayan harus lebih tinggi daripada pengurus PJJ. Kategorial ada C-nya. Semua kategorial harus berhubungan dengan C-nya. Dan C-nya ini, rohaninya harus lebih tinggi dari anggotanya. Di gereja ini, yang perlu kita besarkan bukan fisik daging, tapi rohaninya. Tugas kita adalah membawa jiwa-jiwa, bukan membawa badan-badan. Anda ini 26 badan, belum tentu jiwanya 26. Jadi si KAKR menyerahkan 26 badan kepada si Permata. Berapa yang si Permata menyerahkan kepada si Moria dan si Mamre? Dan berapa nanti yang engkau serahkan ketika aku menguburkan mereka, menyerahkan kepada Bapa? Begitu prosesnya. Supaya kamu orang tua tahu bahwa ini bukan sekedar supaya untuk mengikuti prosedur organisasi gereja. Tapi ini adalah tingkatan iman. Sehingga kalau berani jadi mertua, engkau harus menjadi iman berupa angin-angin suka tendel. Kalau tidak, hanya doa. Tapi kalau engkau pun mau berhenti seperti Jeremia, kalau Tuhan katakan tidak, tidak. Harusnya pergumulan kita pergumulan spiritualitas seperti Jeremia. Ini pergumulannya pergumulan makan, bola sodok. Hah? Harusnya pergumulan kita tingkat tinggi. Kita disingkirkan karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan karena tak tahan lapar. Sudah bertahun-tahun masih juga minum susu. Sama saja dengan jemaat-jemaat. Lalu bagaimana kita mengatakan kepada jemaat jika serayan apa bagai? Pergumulan remeh-temeh, tidak tepat waktu, tersinggung remeh-temeh. Aku nggak dilihat, aku nggak di ini. Kayak kucing-kucing. Kucing pela bagai. Naik kelas kita. Sudah di tahun besok 2023 tahun gerejawi Allah. Kamkerina dan endalangan caper tua dia akan pengurus PJJ harus lebih spiritual daripada anggotanya. Jadi ada bedanya kita dari yang lain. Kalau sama, untuk apa? Kami menjadi ketua Moria, sekretaris Moria, pengurus Moria Rungkun harus beda. Ini kita tidak lihat beda antara pengurus Moria Rungkun, pengurus Moria Sektor dengan Moria yang ke gereja Pelang. Lebih bagus pun Moria yang tak pernah ke gereja daripada pengurusnya. Hah, lu bosilah.
Harusnya bukan begitu. Dan tahukah kita siapa yang kita buat malu? Aku? No, bukan aku yang memanggil kau. Ise, dia. Lalu, enak kamu membuat malu dia? No! Lihat saja. Jangan mempermalukan dewata. Jadi karena engkau sudah menyatakannya di depan ini, tidak ada yang hilang, yang ada perubahan bentuk. Itu tadi yang mau kami katakan. Tadinya dia mau memberikan berkat, tersalihkan menjadi semua pernyataanmu menjadi kutuk bagimu dan seisi keluargamu dan susuranmu. Anak-anak kita semuanya menjadi jangankan luar biasa, biasa-biasa, bahkan binasa. Menjadi racun dalam keluarga dan masyarakat. Kita menjadi serayat, menjadi racun di dalam komunitas rumah kita. Ini semuanya harusnya kita menjadi berkat. Karena kita sudah diberkati untuk memberkati. Tidak pernah Allah meracuni. Jadi kita memilih iblis. Kita memilih dunia. Sehingga kita meracuni. Karena kita diracuni untuk meracuni. Kita dikutuk untuk mengkutuk. Life is a matter of choice. Pilihlah. Engkau harus mengatakan, ketuklah maka pintu dibukakan. Katakanlah, bergumullah. Dan ini hanya bisa terwujud sama seperti Ibrani tadi dan Korinti tadi dan jawaban dari pengkhotbah tadi yang dikatakannya. Semuanya tidak bisa kalau tidak dengan roh kita. Jangan keraskan hatimu, kata Ibrani 3 ayat 8, seperti nenek moyangmu. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku sudah 40 tahun lamanya. Dan mengapa begitu? Karena mereka hatinya sesat. Bagaimana hatimu? Bagaimana hati kita? Kalau hati kita sesat, kata Ibrani ayat 10, mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah, ya, aku kalau kata bersumpah begini, takut sekali. Ibrani 3 ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jangan tekar hati karena tipu daya dosa. Jadi semuanya persoalan hati kita. Jangan tegar hati. Sehingga di akhir minggu gereja tahun gerejawi 2022 memasuki minggu gereja yang pertama di tahun 2023. Tapi kita sebut Advent 1 walaupun tahun Masehi kita masih mengatakan 2022. Tapi selaku tahun gereja, aku mengajak kita untuk masuk ke tahun gereja yang baru di tahun 2023, di mana dimulai di Advent yang pertama, kita memasang lilin warna ungu nanti, itu menunjukkan bahwa kita mau sesuatu yang baru. Kita tidak mau tegar hati kita karena tipu daya dosa. Dan kalau pengkhotbah tadi mengatakan Allah tidak bisa diselami manusia, karena pengkhotbah tidak masuk ke ranah yang tidak binasa.
Dia mengatakan Kerinana sia-sia sebab semua manusia siapapun dia harus mati. Pengkhotbah tidak pernah bercerita. Pengkhotbah tidak pernah berefleksi bagaimana hidup setelah nafas pergi meninggalkan daging dan darah yang dikatakan 1 Korintus 50 tadi. Tapi perjanjian baru terkhusus di dalam Yesus yang mengerti Allah Bapanya 99,999, tetapi di dalam hak veto dia dengan rendah hati memberikan semuanya kepada Bapa. Dan ini bisa terjadi, dan pengkhotbah tidak pernah menjalani pelatihan seperti ini. Apa ini? Masuk ke dalam roh Allah. Yeremia tahu roh Allah. Pengkhotbah tidak, walaupun nanti di akhir perkataannya dikatakannya di Pengkhotbah 8 ayat 12. Setelah selesai semua tulisannya dikatakannya, orang yang takut akan Allah yang bahagia. Orang yang fasik tidak bahagia. Kita di sini yang tahu yang paling bahagia di Kemenangan Tani adalah si bahagia bangun. Tapi pengkhotbah mengatakan orang yang takut akan Allah yang bahagia. Apakah engkau takut akan Allah? Belum tentu orang yang bahagia adalah orang yang punya 20 rumah, 200 mobil. No. Pengkhotbah yang begitu kritis akan kehidupan akhirnya mengatakan orang yang takut akan Allah yang bahagia. Why? Akhirnya pengkhotbah berani mengatakan, bacalah terus pengkhotbah. Apa dikatakannya? Hiduplah sesuai dengan kemampuanmu. Nikmatilah keluargamu. Nikmatilah dirimu. Nikmatilah apa yang bisa engkau wujudkan dalam kehidupanmu. Makanan apa yang bisa dimasak, pekerjaan apa, bagaimana rezekimu, nikmatilah. Dan ini adalah sikap orang-orang yang takut akan Tuhan. Dia bersyukur akan segala sesuatu yang ada di atas mejanya, di dalam rumahnya, atas istrinya, atas suaminya, atas anak-anaknya. Dan dikatakannya, nikmatilah selama engkau masih hidup. Wajar. Tapi kekristenan lebih tinggi lagi, karena kita percaya hidup sila keren yang terwujud. Sehingga life is a matter of choice. Aku serahkan kepadamu. Walaupun kita anggota GBKP, walaupun kita pendeta, pertua diaken, itu adalah urusan kita pribadi dengan Tuhan. Semuanya bisa kita kelabui. Tapi apakah engkau memilih seperti pengkhotbah? Semuanya hanya sampai di dunia yang mampu dilihat oleh mata? Ataukah engkau memilih melampaui itu? Yaitu hidup yang tidak binasa. Terserah padamu. Keduanya kalau engkau memilih pun, kata pengkhotbah yang memilih nomor 1, engkau hanya mampu hidup sepenuhnya dan menikmati hidup jika engkau menikmati hidup apa adanya yang bisa engkau capai. Engkau tidak hidup melampaui kemampuanmu, melampaui kekuatanmu, melampaui rezeki yang sudah Tuhan suratkan kepadamu. Nikmatilah keluargamu, kebersamaan dengan keluargamu. Engkau tidak menginginkan yang lain-lain yang ada di dalam rumahmu. Tidak menginginkan di luar daripada itu. Orang yang takut akan Allah akan bahagia karena bersyukur akan keluarganya. Engkau kemarin penutupan pekan keluarga.
1 minggu, bagaimana? Apakah engkau tutup dengan bersyukur akan keluargamu? Bagaimanakah Moria Mamre? Moria, engkau bersyukur akan Mamremu, Mamre bersyukur akan Moriamu, dan kalian berdua bersyukur atas anak-anakmu, bersyukur atas pekerjaanmu, dan engkau percaya bahwa apa yang engkau dapatkan adalah yang halal, sehingga hidup mampu menikmati dan hidup moment by moment. Ini kata pengkhotbah. Orang yang hidup begini pasti nanti enak ujungnya. Walaupun itu adalah urusan Allah, tapi kalau sudah di dalamnya sini, dan ingat bahwa kebahagiaan itu bukan dari berapa banyak uang yang engkau miliki, berapa banyak tanah yang engkau miliki, tapi seberapa besar engkau bisa menikmati semua yang ada bersama keluarga, seberapa besar enaknya tidurmu, seberapa besar enaknya ketika engkau memegang tangan cucumu, anakmu, semuanya satu meja ketika makan. Sehingga pulanglah kita dan masuklah ke dalam lakon persaudaraan Sibadia. Bawalah pulang satu. Kita harus memasukkan, memindahkan yang binasa menjadi tidak binasa. Ada bagai. Latihlah yang tidak binasa di dalam dirimu sekarang. What is that? Rohmu. Tolonglah roti dan anggur yang sebentar engkau akan makan. Masukkan ini sebagai pertumbuhan tidak binasamu. 2. Engkau selalu, kita selalu mempelajari, membersihkan, menumbuhkan, memberikan gizi, mencantikkan casing, yaitu lahir kita. Bagaimana kalau mulai sekarang kita menumbuhkan, mempercantik yang tidak binasa. Inilah yang dikatakan Jeremia, dikatakan Korintus, Paulus, dan Ibrani. Itu bagaimana kalau engkau mulai menumbuhkan, memberikan gizi kepada yang tidak binasa rohmu. Perbanyaklah jam-jam doamu, perbanyaklah persekutuanmu dengan Allah. Mulailah melayani Tuhan sebagai pengurus PCC, sebagai pengurus kategorial, sebagai pertua diaken SL semuanya, sebagai suami istri Moria Mamre Permata. Mulailah mengatakan bahwa aku melakukan tugasku semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya motivasimu ini nanti apapun yang orang katakan, walaupun dicereweti sama pendetanya, tapi engkau akan stick, tidak goyah mengatakan aku melayanimu Tuhan, dan berkat Tuhan berlimpah atasmu, berlimpah sampai meluap-luap, jatuh seperti apa, madu di dalam jenggot Harun berlimpah kepada anak cucu. Berkat seperti yang ditujukan kepada Abraham, kepada siapa lagi, semua terjadi padamu. Dan pakailah, gunakan ini selama engkau belum masuk peti mati. Inilah warisan yang kita berikan kepada anak kita. Warisan sila keri-kerin, bukan tanah 200 hektar, tapi dengan melayani Tuhan. Apapun kata orang termasuk pendetanya, tidak, yang jelas aku mau melayani untuk kemuliaan nama Tuhan, tidak goyah dan pakuh kini tekanku. Bukankah engkau di dalam perpadanan Moria Mamre? Ini yang terakhir mau kami katakan supaya engkau mengerti bahwa yang kita lakukan bukan untuk manusia. Hai ndahara, patuhlah terhadap perbulangandu dan perbulangan kelengin daharandu, karena engkau Muhammad man Kristus. Tak ada unsur supaya apa? Mamre Moria lalit.
Muhammad man Kristus, sehingga kita mengatakan soli Deo Gloria, terpujilah Engkau Tuhan. Mulailah gunakan kata-kata ini di rumah. Ketika ada yang bertobat, ketika ada yang berubah sedikit menjadi lebih baik, terpujilah Tuhan, alhamdulillah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Jangan pakai kita, karena aku ya, karena aku. Jangan. Pakai nama Tuhan mulai hari ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Biarlah Tuhan dipakai di semua segmen kehidupan, termasuk peristiwa yang membuat air mata, dan kita akan katakan tidak akan ada yang terjadi padaku yang melampaui kekuatanku. Terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan terus, sehingga iblis tidak akan pernah diberi kesempatan masuk. Masuklah ke dalam persekutuan dengan Yesus, dengan tubuh dan darah Kristus. Bagaimana dampaknya bergantung pada kam kerena. Bagaimana kini tekendu bisa mensalihkan ini yang tidak yang binasa menjadi tidak binasa. Ertoto kita. Tuhan kami yang kami kasihi, biarlah semua yang kami dengarkan bisa menjadi landasan di dalam kami mengambil keputusan memulai tahun gerejawi yang baru, dimulai di Advent si pemenang minggu depan. Kuasa kesaksian si pindo kami gelah tahun gerejawi 2020 TK. Lebih baik cara kami melayani, semuanya untuk lebih banyak kemuliaan nama Tuhan daripada kemuliaan nama kami. Kami serahkan kehidupan kami. Kami serahkan kini tekan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dengan bermohon Tuhan menjaga dan menumbuhkannya lebih pakuh lagi. Dalam nama Kristus kami alaskan doa kami. Amin.